Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Silvana. Di sini kami dari kelompok 1 akan memberikan penjelasan mengenai Prezi. Sebelumnya kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih Prezi itu? Prezi adalah sebuah perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet. Selain untuk presentasi, software Prezi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi dan berbagi ide di atas kanvas virtual. Langsung saja kita buka dari Google prezi.com-nya. Kemudian kita klik ini. Lalu kita tarik ke bawah dan klik yang Try Prezi for free. Nah, di sini kalian daftar terlebih dahulu akunnya. Nah, dikarenakan saya telah memiliki akun, jadi saya langsung saja sign up with Google. Nah, jadi beginilah tampilan dari Prezinya. Pada Prezi ini terdapat 3 jenis, yaitu ada Prezi Video, Prezi Design, dan Prezi Present. Di sini saya akan melakukan penjelasan mengenai Prezi Present. Lalu kita klik yang Create from Template. Nah, di sini terdapat banyak sekali jenis template-template yang bisa digunakan. Kita pilih salah satu, misalnya kita klik template yang ini. Nah, kita juga bisa melihat isi template-nya dengan cara mengklik yang panah ini. Ini isi template-nya. Lalu kita akan mencoba menggunakan template ini. Kita klik yang Use this template. Nah, kita tulis dulu judul presentasinya. Misalnya judulnya yaitu Tutorial Prezi Present. Lalu siapa yang bisa melihat presentasi ini? We can see this presentation. Kita klik yang Anyone on the web. Siapa saja yang ada di web ini. Kalau kita pilih yang People I share it with, itu tuh berbayar. Jadi kita klik yang ini. Lalu continue. Beginilah tampilan dari template yang tadi. Nah, pada Prezi Present ini dia menggunakan teknik zoom in dan zoom out untuk perpindahan dari masing-masing slide-nya. Misalnya kita mencoba untuk zoom in yang topik ini. Zoom in ini artinya memperbesar ya. Lalu muncullah penjelasan mengenai topik yang tadi. Lalu untuk subtopik di sampingnya, ini juga bisa kita zoom in. Seperti ini muncullah penjelasannya. Lalu kita klik yang ini untuk zoom out, kembali ke halaman awalnya. Lalu di sini kita juga bisa mengubah background pada template presentasi ini, misalnya dengan mengklik yang style ini, background colornya bisa kita ubah menjadi, misalnya saya mau warna ini. Lalu gambar backgroundnya juga bisa diubah seperti ini, ataupun yang ini, sesuai dengan keinginan kita. Di bawahnya juga terdapat banyak sekali, tetapi ini hanya untuk yang berbayar. Yang gratisnya bisa yang ini saja. Lalu selanjutnya kita juga bisa mengubah bentuk topiknya, bisa dengan persegi, lingkaran maupun oval dan lain sebagainya. Di sini saya akan menggunakan topiknya yang berbentuk lingkaran. Lalu kita juga bisa mengubah color palette-nya. Nih. Misalnya saya ingin memakai warna ini. Lalu jenis fontnya juga bisa kita ubah. Ini ada beberapa macam pilihan fontnya. Saya akan memakai jenis font yang ini. Oke, selanjutnya saya akan mencoba membuat presentasi ini. Pertama kita mengganti judulnya terlebih dahulu. Kita ganti judulnya menjadi Tutorial Prezi Present. Nah, tulisan ini bisa kita ubah-ubah posisinya, kita geser ataupun kita kecilkan, besarkan tulisannya, ataupun juga bisa diubah warnanya. Misalnya saya ingin menggunakan warna hitam.
Lalu di sini kita isi namanya. Misalnya saya akan menggunakan nama saya sendiri. Saya ubah warnanya menjadi warna hitam. Lalu di sini kita ganti judul topiknya. Bisa kita ganti, misalnya saya ingin mengganti menjadi jenis Prezi. Nah, ini topiknya juga bisa kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita satu-satu gitu. Misalnya kita mau mengubah warnanya menjadi ini, ataupun jenis stylenya. Lalu juga bisa menggesernya seperti ini. Nah, kita akan mencoba untuk zoom in lagi. Pada subtopik ini bisa kita tambah juga subtopiknya dengan mengklik yang subtopik di ujung kiri atas ini. Lalu kita susun itunya agar rapi. Lalu kita zoom in lagi dan bisa nanti menulis keterangannya di sini. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke tampilan awal dengan mengklik yang gambar home ini. Untuk topik yang lain caranya juga sama seperti yang tadi. Kemudian topik ini bisa kita ubah urutannya atau bentuknya dengan mengklik yang layout di sini. Jadi gayanya ada berbagai macam seperti ini. Misalnya saya akan menggunakan yang ini. Selanjutnya slide-slide yang ada di sini juga bisa kita ubah urutannya dengan menggeser saja seperti ini. Lalu setelah kita selesai membuat presentasinya, kita bisa melihat hasilnya dengan mengklik present yang ada di ujung kanan atas ini. Kita klik present. Lalu untuk melihat hasilnya, kita akan mengklik yang ini. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi Mulyaningsih. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang Prezi Present ini. Masih dengan Prezi Present. Di sini ada beberapa template. Kalau yang di sini nih yang sudah pernah kita buat, tapi kalau mau bikin template yang baru, bisa klik di sini All Presentation. Maka akan terdapat beberapa banyak template sesuai yang kita inginkan. Misalnya template yang ini. Terus bikin judul PPT yang akan kita buat tentang apa, misalnya prezi.com. Klik anyone on the web. Nah, ini kan mau membuat PPT yang baru, misalnya tentang prezi.com. Kita ganti judulnya di sini jadi prezi.com. Kemudian di sini kita tulis bagian dari Prezi, yaitu Prezi, misalnya kayak Prezi Present. Nah, kemudian di sini ada fitur insert. Saya akan membahas bagian yang di bawah ini, yaitu PowerPoint, Shapes,
raw and align, PDF, audio, card, video. Yang pertama di sini ada PowerPoint. PowerPoint ini untuk menambahkan PPT yang ada di file. Nah, jadi kita tuh bisa menambahkan, misalnya kita membuat PPT yang udah kita buat tapi dengan biasa saja gitu. Jadi bisa kita tambahkan dengan PPT yang sudah ada, kita buat di sini. Upload file. Misalnya ini. Nah, ini muncul PPT yang sudah ada di file kita. Bisa kita klik yang mana saja yang mau kita masukkan ke PPT yang baru nih. Nah, maka dia akan berpindah ke sini. Nah, jadi ke sini. Selanjutnya ada shape. Shape ini untuk membentuk geometri. Nah, di sini ada beberapa geometri, lingkaran, segi 4, segi 3. Misalnya kita mau menambahkan topik ini menjadi 6 dengan bundaran. Kita letak di sini misalnya. Bisa kita tambahkan 2 atau 3. Itu shapes. Kemudian ada row and line. Row and line ini untuk membentuk panah atau garis. Ini panah dan garis. Gunanya ini untuk lebih memperjelas. Misalnya kita gunakan panah. Kita letak di sini. Kemudian ada PDF. PDF ini untuk menambahkan PDF ke presentasi. Kita bisa menambahkan PDF yang ada di file kita untuk menambahkan ke PPT kita ini. Klik PDF, upload file yang ada di file kita. Misalnya ini. Kemudian kita pilih PDF yang mana yang mau kita masukkan ke PPT ini. Nah, misalnya yang ini. Kemudian audio. Audio ini untuk menambahkan musik atau audio. Tapi di sini nggak bisa diupload, mungkin karena berbayar jadi nggak bisa dibuka. Kemudian chart. Chart ini untuk menambahkan chart yang artinya sama dengan grafik atau bagan. Namun chart ini berbayar juga, jadi nggak bisa digunakan kalau kita pakai yang gratis. Kemudian ada video. Video ini untuk menambahkan video yang kita mau, misalnya tentang prezi.com. Kita klik. Nah, misalnya kita mau ngambil videonya dari YouTube misalnya. Nah, kita klik di sini prezi.com.
kita ambil video yang mengenai prezi.com. Di sini kan ada bagikan, kita copy linknya. Kemudian balik lagi ke yang tadi, kita salin link yang kita salin di YouTube tadi ke sini. Nah, jadi di sini klik insert. Nah, maka dia akan muncul di sini. Kemudian fitur share. Nah, jika kita mau nge-share PDF yang udah kita buat ini bisa melalui link atau email. Di sini view link. Nah, ini linknya bisa kita copy terus bagikan lewat WA, WhatsApp atau yang lainnya. Kemudian share lewat Collaborate. Ini share-nya bisa melalui email. Bisa langsung saja klik emailnya di sini. Terus langsung klik down. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Pitro. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang template Prezi, yang mana template ini mempunyai beberapa kategori. Adapun kategori yang pertama adalah kategori general atau umum. Template ini biasanya digunakan saat presentasi di sekolah-sekolah. Contohnya saya tampilkan pada saat ini. Kategori yang kedua ada Sales and Business Development, adalah penjualan dan pengembangan bisnis. Template ini biasanya digunakan pada saat seminar dan pameran bisnis lainnya. Yang ketiga ada kategori marketing atau pemasaran, digunakan untuk pemasaran suatu produk yang berisikan tentang latar belakang produk yang akan dipasarkan. Yang keempat ada kategori education and non-profit, biasanya digunakan untuk kebutuhan pendidikan. Kelima ada HR and training. Template ini biasanya digunakan untuk pelatihan atau konsultasi. Kategori yang keenam ada video, yaitu templatenya berbentuk video. Ketujuh ada filter by color. Kategori ini berfungsi untuk memilih template sesuai dengan warna yang kita inginkan, misalnya contohnya warna biru atau warna hitam, kemudian warna kuning, dan seterusnya. Selanjutnya ada insert. Yang pertama ada menu yang pertama ada topik, berfungsi untuk menambahkan topik pada template yang kita pilih. Kemudian ada My Library, berfungsi untuk melihat template yang pernah kita edit. Yang ketiga ada Storyblok, berfungsi untuk menggandakan karakter. Yang keempat ada Text, berfungsi untuk menambahkan teks atau poin-poin. Yang kelima ada image, berfungsi untuk menambahkan gambar pada template. Keenam ada GIF, berfungsi untuk mengatur kecerahan. Dan selanjutnya ada stiker, berfungsi untuk menambahkan stiker. Kemudian ada icon, berfungsi untuk menambahkan bendera. Dan yang terakhir ada animation, berfungsi untuk mengatur transisi
poin. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rike. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang Prezi Design. Prezi Design itu adalah alat desain grafis berbasis cloud yang memungkinkan siapa saja membuat dan berbagi desain dinamis dan visualisasi data dengan mudah. Di dalam Prezi Design itu ada beberapa fitur, yaitu slide, video presentation, infographics, convert PPT, PDF, or document file. Lalu ada explore design gallery. Kalau kalian mau buat Prezi Design yang baru, kalian bisa klik tanda tambah di bawah. Lalu kalian bisa klik di sini banyak contoh template desain yang bisa kalian gunakan. Tapi kalau kalian nggak mau pakai template di sini, kalian bisa bikin yang baru. Kalian klik yang kosong. Lalu kalian buat judul untuk file yang baru. Misalnya saya buat judul Prezi Design. Jangan lupa kalian klik anywhere on the web. Nah, di dalam Prezi Design ini ada beberapa fitur, yaitu ada add text. Itu untuk menambahkan teks baru ke slide presentasi, memungkinkan Anda menyampaikan pesan, mengatur hierarki, menetapkan poin penting, dan mengorganisasi informasi dengan mudah. Misalnya, saya buat contoh ini. Ini kalian bisa mengetik apa yang mau kalian ketik. Lalu ada Add. Aplikasi ini untuk memungkinkan Anda untuk menambahkan grafik atau diagram ke slide presentasi dengan mudah. Di sini banyak pilihan grafik yang bisa kalian gunakan. Saya ambil contoh yang nomor 2. Nah, bisa kalian lihat di situ bisa langsung tampil otomatis. Kalau kalian mau menghapusnya, kalian tinggal copy lalu pilih delete. Lalu ada add map, di situ untuk memungkinkan Anda untuk menambahkan peta ke slide presentasi dengan mudah. Nah, ini banyak contohnya, sama seperti yang tadi tentang thread tadi yang tentang biografi, tentang grafik. Lalu kalian juga bisa menambahkan foto atau video yang ingin kalian share ke dalam lembar kerja ini. Dan di sini ada untuk menambahkan video. Kalian untuk mempresentasikan hasil kalian. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari April. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Rike tentang Prezi Design. Nah, di Prezi Design ini ada icon add element. Nah, add element sendiri memiliki fungsi untuk menambahkan berbagai elemen visual dan multimedia ke slide presentasi
di sini ada banyak jenis elemen, contohnya note, title notebook, dan lain-lain. Misal timeless note, image block, dan banyak lagi. Nah, misalkan kita mau pakai timelines nih. Di sini ada berbagai macam jenis timelines yang bisa kita gunakan sesuai yang kita inginkan. Kita bisa pilih salah satunya. Misalkan mau pakai yang ini. Udah, tinggal gitu aja. Selanjutnya ada Add-Shape. Nah, Add-Shape sendiri memiliki fungsi untuk menambahkan berbagai bentuk geometris ke dalam presentasi. Jadi kita bisa nambahin banyak bentuk geometris seperti line, around, richlet, circle, dan lain-lain. Contohnya ini. Dan berbagai bentuk geometris lainnya. Selanjutnya ada My Library. Nah, My Library ini berfungsi untuk menambahkan bisa untuk menambahkan topik, gambar, teks, save video, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada Add Interrogation. Nah, di sini kita bisa nambahin kayak kontek-kontek yang mau kita pakai. Misalkan di sini kan di sini misalkan ada dokumen yang mau kita pakai, kita bisa tambahin di sini. Selanjutnya ada layout. Ada layout. Layout sendiri berfungsi untuk mengatur tata letak slide presentasi dengan mudah. Selanjutnya ada grid. Nah, grid ini berfungsi untuk kalau kita mau buat kotak-kotak. Di sini ada space ini mau beberapa banyak kotak yang mau kita gunakan. Terus number color itu berfungsi untuk memperbanyak kotak. Oke, mungkin segitu penjelasan tentang Prezi Desain dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Irfan. Kalian bisa scroll ke bawah untuk contohnya. Kalian bisa lihat video yang ini misalnya. Seperti video orang ini. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya. Intinya video Prezi ini untuk streaming, memaparkan materi kalian. Kembali. Jikalau kalian ingin memulai untuk merecord, klik aja bagian ini. Nah, setelah layar Anda klik, Anda dapat memilih di antara 3 mode tampilan yang berbeda, tergantung pada apa yang kalian ingin fokuskan. Yaitu ada 3. Yang pertama ada floating mode atau mode mengambang. Yang kedua ada full mode. Yang ketiga ada transparan mode. Saya akan menjelaskan floating mode atau mode mengambang. Mode mengambang ini untuk menampilkan Anda dan konten Anda saat visual Anda lebih seperti ilustrasi dan Anda ingin audiens fokus pada Anda dan
fokus pada apa yang Anda katakan terutama. Dan yang kedua ada full mode. Full mode ini untuk menampilkan grafik atau apapun yang ingin kalian tampilkan dengan detail yang ingin Anda fokuskan kepada pemirsa. Dan yang terakhir ada transparan video. Ini mode transparan. Mode transparan ini untuk mengimpor slide kayak PPT atau Visual BNG dengan latar belakang transparan. Contohnya seperti ini. Nah, ini jika kalian ingin menambahkan tag yang ingin kalian sampaikan, kalian bisa klik tag ini setelah kalian mau klik apa. Dan juga jika kalian ingin menambahkan gambar atau visual, kalian sengaja klik scroll ke bawah. Nah, silakan mau apa yang kalian inginkan atau kalian pilihkan. Di sini saya menyentuhkan seperti ingin menampilkan yang ini. Langsung aja klik. Nah, otomatis langsung terimpor ke videonya. Dan juga kalian jika ingin mendelete-nya, langsung aja klik titik 3, langsung klik delete. Mungkin itu saja penjelasan Prezi video dari saya yang akan dilanjutkan selanjutnya oleh Saudara Gilang Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Muhammad Ramadan yang akan melanjutkan materi dari Saudara Ahmad Irfan. Di dalam Prezi video ini kita dapat mengimpor PowerPoint kita seperti ini. Nah, sebelumnya apabila kita tidak mempunyai aplikasi Prezi video tersebut, kita disuruh download. Kebetulan saya sudah mendownloadnya. Nah, yang pertama kita tekan import, kemudian add from komputer. Kita pilih yang mana mau kita bagikan di Prezi video tersebut, PPT kita misalkan. Seperti ini punya saya tadi kan, saya sudah membuat filenya. Open. Until 121 itu tuh. Ya. Nah, seperti ini. Untuk memperbesar materi kita bisa tekan materi tersebut. Dan untuk memperkecil kita tekan ke lagi. Kemudian untuk melanjutkan slide tersebut kita tinggal tekan slide-nya. Seperti itu. Dan seterusnya. Dan untuk menyambungkan Prezi video ke salah satu aplikasi presentasi kita seperti ini, salah satunya seperti Zoom, yaitu dengan cara Zoom meeting kan. Yang pertama itu kita pilih Prezi kamera dengan cara kita buka Zoom kita dan join meeting. Kita buka Zoom kita kemudian join meeting, kemudian klik di sebelah itu di icon yang ada kamera tuh, dan kemudian pilih Prezi kamera. Kemudian matikan mirror video kita dengan cara tekan di sebelah icon kamera, kemudian pilih video setting, kemudian hapus centang mirror video saya, kemudian matikan latar belakang atau blur kita agar Prezi video kita tuh tidak blur atau tersembunyi. Kita bisa melakukannya di Zoom meeting setting. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami yang membahas mengenai prezi.com. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.